Blanca and David Gonzalez Rory, and he was deserving to play. Merinding dengarnya. Pelatih Filipina U19 nekat belak-belakan ngomong seperti ini terhadap performa timnas Indonesia U19. Alasan kuat dibalik kemenangan besar timnas Indonesia U19. Ternyata PSSI sudah berikan hal ini kepada Indra Syafri dan anak asuhnya. Nggak habis pikir. Bisa-bisanya masyarakat Vietnam ledek kemenangan besar timnas Indonesia U19. Apa yang sebenarnya terjadi? Merinding dengarnya. Pengakuan jujur yang bikin takjub fans Garuda diungkapkan pelatih Filipina U19 terhadap performa timnas Indonesia U19. Di luar prediksi bisa ngomong seperti ini. Apa yang dikatakan pelatih ini benar adanya. Indonesia bukan tim sembarangan atau tim antah berantah. Indonesia bukan lagi levelnya Filipina. Untuk penjelasan detailnya simak baik-baik video ini ya guys. Pelatih Filipina U19 Joseph Ferre mengakui timnas Indonesia U19 jauh lebih kuat di segala bidang hingga mampu pesta gol saat kedua tim bentrok di Piala AFF 19 2024. Timnas Indonesia U19 arahan Indra Syafri tampil dominan dan sukses membantai Filipina 6-0 pada laga perdana Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli. Iqbal Gwijangge dan Aliansyah Abdul Manan sama-sama mencetak 2 gol. Sedangkan Kadek Arel dan Jens Raven masing-masing mengemas 1 gol. Ritme permainan Indonesia sangat tinggi dan sudah berbeda sejak menit pertama. Saya pikir itu akan jadi laga yang ketat tetapi kami kewalahan menangani situasi tersebut, kata Ferre usai pertandingan. Pelatih yang akrab disapa Koko tersebut juga mengungkapkan persiapan tim yang dilakukan Indonesia berbeda jauh dengan Filipina. Kenyataannya tim kami baru dibentuk 2 bulan lalu. Kami tak punya data pemain muda dan sangat perlu uji coba. Indonesia sudah merasakan pertandingan melawan Jepang, Panana, dan Italia di Toulon Cup 2024 sementara kami masih mencari-cari pemain. Jadi sangat berbeda. Indonesia melakukan kerja yang besar sejak beberapa waktu lalu sedangkan Filipina baru akan memulai dari sekarang. Kami mencoba menyusun sistem baru dalam berkompetisi dan program baru untuk mengembangkan pemain muda, terang Ferre. Ferre juga menyebut anak asuhannya kurang mampu beradaptasi bermain di rumput alami. Sementara fasilitas sepak bola di Filipina kebanyakan menggunakan rumput sintetis. Kebanyakan dari pemain kami baru pertama kali bermain di rumput alami. Sebagian besar dari mereka bermain dengan fasilitas stadion yang serba terbatas, ujar Ferre. Ini pengalaman yang luar biasa untuk pemain kami. Indonesia telah bermain jauh lebih baik, mereka menunjukkan permainan yang bervariasi. Selamat atas kemenangan Indonesia, tutur Ferre menambahkan. Hahaha dasar. Nggak di senior, nggak di junior, bisanya cuma iri saja. Saingilah bos kalau bisa. Jangan cuma ngebacot doang nggak jelas. Sampai segitunya ya kalian lihat timnas U19 bermain hebat semalam. Masyarakat Vietnam ledek kemenangan telak 6-0 timnas Indonesia U19 atas timnas Filipina U19 di Piala AFF U19 2024. Mereka menyebut timnas Indonesia U19 bisa menang besar karena beruntung terhindar dari grup sulit. Ya, timnas Indonesia U19 telah memulai perjalanannya di Piala AFF U19 2024. Mentas di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat, Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U19 sukses meraih kemenangan telak dengan skor 6-0. Pesta gol Garuda Nusantara tercipta lewat aksi brace Aliansyah Abdul Manan dan Iqbal Gwijangge. Sementara itu, 2 gol lainnya dicetak oleh Kadek Arel dan juga Jens Raven. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia U19 langsung melesat ke puncak klasemen Grup A dengan 3 poin.
Mereka dipepet ketat timnas Timor Leste U19 yang juga meraih 3 poin usai menang 3-2 atas Kamboja U19 di laga perdana Grup A. Usai laga itu digelar, penampilan timnas Indonesia U19 ramai disorot. Netizen beramai-ramai menyampaikan penilaiannya atas aksi pasukan Indra Syafri. Banyak yang memuji, ada juga yang malah meledek seperti yang dilakukan sejumlah netizen Vietnam di media sosial. Masyarakat Vietnam ini bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia U19 hanya beruntung saja bisa terhindar dari grup sulit. Alhasil kemenangan besar dan mudah pun bisa diraih Garuda Nusantara. Beruntung bagi mereka kali ini tidak satu grup dengan Vietnam dan Thailand. Jika tidak, mereka akan menuntut Vietnam dan Thailand ke AFC dan meninggalkan AFF. Fakta 2022 fans mereka mengancam pemain Vietnam karena bermain imbang dengan Thailand di pertandingan terakhir penyisihan grup dan membuat mereka tersingkir. Tulis akun Fubho dalam kolom komentar unggahan ASEAN Football. Turnamen yang diselenggarakan oleh orang Indonesia adalah lelucon yang paling menyedihkan. Kalian selalu mengambil bagian yang mudah dan menempatkan lawan Anda dalam kerangka waktu pertandingan yang sulit untuk menghancurkan lawan Anda. Tulis akun Tien Muo. Pelatih Timnas U19 Indra Syafri ungkap instruksi khusus yang diberikan PSSI terhadap Timnas Indonesia. Pantas saja Timnas Indonesia U19 semalam bisa bermain gacor dan luar biasa. Ternyata ada alasan yang kuat di balik kemenangan itu. Apakah itu? Biar nggak penasaran, temukan jawabannya di video ini ya guys. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri bicara tentang instruksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Skuad Garuda Nusantara akan turun di ajang ASEAN Cup U19 2024. Laga perdana akan mempertemukan mereka dengan Filipina pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu malam nanti. Arkan kakak DKK akan memanfaatkan turnamen ini untuk mematangkan persiapan tim jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saat ini semua pelatih diharapkan fokus untuk memberikan yang terbaik agar bisa membawa timnya ke Piala Asia. Sejauh ini baru Shin Tae-yong yang sudah memastikan tempat untuk timnas senior di Piala Asia 2027 mendatang. Indra Syafri menjelaskan ketum PSSI memiliki misi yang sama untuk semua timnas kelompok umur. Mereka diminta untuk memilih pemain dengan objektif dan menutup celah untuk pemain titipan. Tujuannya tentu agar pemain yang benar-benar memiliki potensi bisa mendapatkan tempat terbaik. Untuk semua pelatih timnas, bangun tim dengan baik. Pilih pemain dengan jujur, tidak ada intervensi oleh siapapun, kata Indra Syafri. Selanjutnya, semua lini yang bekerja di timnas bisa sama-sama membangun tim dengan baik. Selain Indra dan Shin, ada Nova Arianto yang bertugas di timnas U16 Indonesia. Selalu melakukan perbaikan kerjasama antar pelatih timnas Indonesia. Lanjutnya, pelatih berusia 61 tahun ini juga cukup hati-hati bicara tentang target di ASEAN Cup U19. Menurutnya, sebagai tim tuan rumah tentu mereka memiliki tekanan untuk membawa gelar juara. Apalagi animo sepak bola Indonesia sedang meningkat setelah apiknya penampilan timnas senior. Dia hanya berjanji akan memberikan yang terbaik di turnamen ini. Memang juara bukan tujuan, tapi ini pertandingan antar negara, apalagi antusias masyarakat dan supporter ingin negaranya jadi yang terbaik. Itu tuntutan yang saya suka dan saya dan tim harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, tukasnya. Media Vietnam kembali mengeluhkan kondisi Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dengan bau sampah yang menyengat jelang ASEAN Cup U19 2024. Sebelum digelarnya ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya, media Vietnam menyoroti letak Stadion GBT yang berada di dekat tempat pembuangan sampah. Hal itu menjadi sorotan publik Vietnam karena dianggap menimbulkan ketidaknyamanan bagi para kontestan ASEAN Cup U19 2024. Tak hanya bagi pemain tetapi juga ofisial hingga staf pelatih karena menimbulkan polusi udara dengan bau tak sedap yang muncul.
Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Indonesia menjadi venue pertandingan ASEAN Cup U19 2024, tulis soha.fn. Lokasinya bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah yang sangat besar sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi tim peserta imbuh mereka. Jarak stadion GBT dengan tempat pembuangan sampah di Benowo yang hanya beberapa ratus meter ini juga dibeberkan oleh media Vietnam. Bahkan mereka mengklaim tempat pembuangan sampah ini telah menyusahkan masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Para pemain yang bermain di Stadion Gelora Bung Tomo pun dinilai kerap dihantui bau busuk yang tertiup angin sampai ke dalam lapangan pertandingan. Tempat pengolahan sampah ini terletak di Kecamatan Benowo, tulis soha.fn lagi. Letaknya hanya beberapa ratus meter dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selama bertahun-tahun hal itu selalu menyusahkan orang-orang yang tinggal di dekatnya. Para pemain yang bermain di Stadion Gelora Bung Tomo juga kerap dihantui bau busuk imbuh mereka. ASEAN Cup U19 2024 atau yang dulunya bernama Piala AFF U19 digelar mulai 17 hingga 29 Juli di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Jepang. Cerezo Osaka secara resmi mengumumkan bahwa bek andalan mereka, Justin Hubner, harus meninggalkan klub setelah masa peminjamannya berakhir. Kepulangan Hubner ke Wolverhampton Wanderers Wolves mengundang perhatian banyak pihak, termasuk para pendukung setia Cerezo Osaka yang merasa kehilangan pemain bertalenta tersebut. Justin Hubner yang lahir pada 14 September 2003 di Belanda, memiliki darah Indonesia dan telah menjadi bagian penting dari tim U23 Indonesia. Pemain bertinggi 187 cm dengan berat 76 kg ini menempati posisi sebagai bek dan telah menunjukkan performa yang impresif selama masa peminjamannya di Cerezo Osaka. Dalam pernyataan resminya, Justin Hubner mengungkapkan rasa sedihnya harus meninggalkan Cerezo Osaka. Saya sangat sedih harus meninggalkan tim ini, namun saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan pengalaman saya bersama Cerezo di tim berikutnya. Saya berharap dapat bertemu lagi dengan semua penggemar dan pendukung suatu hari nanti. Terima kasih banyak atas dukungannya selama saya berada di sini, ujar Hubner melalui laman resmi Cerezo Osaka. Perjalanan karier Justin Hubner memang cukup menarik untuk disimak. Ia memulai karier profesionalnya di FC Den Bosch, sebuah klub di Belanda, sebelum akhirnya bergabung dengan Wolverhampton Wanderers FC di Inggris. Pada musim lalu, Hubner dipinjamkan ke Cerezo Osaka, klub yang berlaga di J1 League, untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan pengalaman berharga di level internasional. Selama berseragam Cerezo Osaka, Justin Hubner mencatatkan 6 penampilan di J1 League dan 2 penampilan di Liga Cup. Meskipun tidak mencetak gol, kontribusinya di lini pertahanan sangat dirasakan oleh tim. Keberadaannya di lapangan memberikan rasa aman dan stabilitas bagi pertahanan Cerezo Osaka yang membuatnya menjadi salah satu pemain yang diandalkan. Hubner yang juga merupakan bagian dari tim nasional Indonesia U23 memiliki prospek cerah dalam karier sepak bolanya. Dengan pengalaman yang didapatkan di berbagai klub internasional, termasuk di Jepang, ia diharapkan dapat membawa pengetahuan dan keterampilannya ke tim nasional Indonesia. Perjalanan kariernya di Eropa dan Asia memberikan perspektif baru yang sangat berguna dalam mengembangkan permainan sepak bola di tanah air. Kim Panggon tinggalkan timnas Malaysia karena tak tahan dibandingkan dengan Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan itu disebut akan mengundurkan diri. Kabar mengejutkan itu muncul di media sosial. Kim disebut akan menggelar konferensi pers dadakan pada Selasa 16 Juli 2024 siang waktu Indonesia Barat untuk mengumumkan pengunduran diri sebagai pelatih timnas Malaysia. Pelatih timnas Malaysia, Kim Panggon, akan mengadakan konferensi pers hari ini untuk mengumumkan pengunduran diri, cuit akun X @corvo_otbalnews dikutip Selasa 16 Juli 2024. Lantas, apakah Kim mundur karena tak tahan dibandingkan dengan Shin? Bisa jadi iya dan tidak. Jika mengacu pada kiprahnya di timnas Malaysia, Kim tak meraih hasil maksimal.
Pria berambut gondrong itu ditunjuk menangani Harimau Malaya oleh FAM pada 21 Januari 2022. Kim diikat dengan kontrak selama 3 tahun atau hingga 31 Desember 2025. Ia diharapkan dapat mengerek prestasi timnas Malaysia. Apa daya dalam 35 laga menangani Faisal Halim dan kawan-kawan, catatan Kim kurang bagus. Pria berusia 55 tahun itu hanya mencatatkan 20 kemenangan dan 10 kali kalah serta 5 imbang. Di bawah asuhannya, permainan Malaysia kerap menuai kritik kendati pernah mengimbangi timnas Korea Selatan 3-3 di fase grup Piala Asia 2023. Kuat dugaan hasil buruk itu menjadi penyebab Kim mengundurkan diri. Kiprahnya tentu saja dibandingkan dengan Shin yang ironisnya pernah dipecat Kim ketika masih menjabat di KFA Federasi Sepak Bola Korea. Apalagi pria kelahiran Yeongdeok itu baru saja memperpanjang kontraknya dengan PSSI untuk menangani timnas Indonesia hingga 2027. Sungguh disayangkan Kim mengundurkan diri sebelum berjumpa dengan Shin di lapangan hijau. Padahal pertemuan kedua juru taktik itu amat dinanti pencinta sepak bola Asia Tenggara.